mulai jauh lagi dari aturan, dari ketaatan Allah. Hanya taat dalam bidang spiritual aja. Tapi ketika dia berekonomi, ketika dia bergaul, jauh dari Islam. Makanya kemunduran Islam semakin kelihatan. Dalam beberapa segi, dari ekonomi, dari kemajuan, dari semua, dari teknologi juga ketinggalan. Bahkan kita bisa lihat ketika di Jakarta kita pernah mendengar kasusnya ini klinik aborsi itu nyampe 2.638 yang diaborsi selama dari kurun waktu bulan April 2000, dari Januari 2019 sampai April 2020. Itu akibat tidak taatnya kepada aturan Allah. Jadi berzina, akhirnya ngebunuh janin. Kalau dipikir-pikir sama aja, sama kayak seperti jahiliyah gitu. Sama seperti Rasulullah ketika dakwah di sana gitu, ketika awal-awal dakwah di Mekah, pembunuhan, riba merajalela. Nah, ini kemunduran Islam itu akibat kita bisa lihat sekarang kasus corona yang katanya corona itu berawal dari joroknya orang Cina yang memakar binatang-binatang yang nah ini akibat dari ketidaktaatannya manusia, membuat kerusakan, membuat kehancuran habis di Kalimantan itu. Jadi pakainya, jadi ibarat kita berada di rumah orang aja sama kita, dihabisin semuanya, kita serang itu. Makanya Allah ketika dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan kepada malaikat, tidak akan melakukan kerusakan, kata Allah, di bumi ini, tidak akan melakukan pertumpahan darah kalau manusia itu taat dengan syariah, taat dengan hukum Allah, gak akan melakukan kerusakan. Sebenarnya sebagai umat Islam, ketika kita melaksanakan ketaatan dengan syariah, ketaatan dengan taat dengan Allah dan Rasulnya dalam segala hal, dalam ekonomi, dalam kehidupan kita, maka hidup kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah itu. Makanya kan sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqul jinna wal insan illa ya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi bagaimana hidup kita bisa bernilai ibadah di hadapan Allah, ya maka kehidupan kita di dunia ini ya harus taat dengan aturan Allah. Harus taat, nikah, semua harus taat, maka tidur kita maka akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sahabat istihad yang dimuliakan Allah, sebenarnya harus sering kita renungin bahwa kita itu ada di dunia ini karena Allah. Kita ada di dunia ini karena Allah, dan makanya kita hidup di dunia ini harus menjalani hidup itu harus karena Allah. Karena kita hidup di dunia ini karena Allah, maka kita menjalani di dunia ini ya karena Allah. Supaya apa? Hidup kita ini di dunia supaya bernilai ibadah di hadapan Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya hidup kita bernilai ibadah di hadapan Allah? Ya makanya hidup kita di dunia ini berdasarkan ridho Allah. Apa yang kita lakuin di dunia ini ya harus berdasarkan ridho Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu menjalani kehidupan di dunia ini Allah itu ridho dengan kehidupan kita? Kerja kita diridhoi sama Allah. Bagaimana kita tahu? Cara mengetahuinya
masukin setiap perbuatan kita dalam hukum syara. Mestinya kita ngelakuin sesuatu perbuatan. Ketika di jalan kita nemu uang, maka masukin dalam hukum syara ini, ketika nemu uang di jalan, diambil hukumnya apa nih? Wajib, sunnah, mubah, makruh, apa haram? Nah, masukin ke situ. Nah, kalau mestinya haram, nah maka kita udah sesuai itu. Berarti kalau dilakuin kita diambil nih, dibeliin sama kita, maka Allah gak ridho nih dengan ini. Nah, maka gak akan bernilai ibadah. Begitupun kita kerja. Wah, Allah ridho kan nih dengan kerja cara seperti ini. Kerja gak sesuai SOP. Nah, maka gak bernilai ibadah di hadapan Allah kalau mestinya kita tidak sesuai dengan, tidak diridhoi sama Allah. Sahabat istihad yang dimuliakan Allah, kita tujuan hidup kita itu akhirat. Kita berada di dunia ini ya untuk beribadah kepada Allah. Seharusnya kita sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, kita harusnya sami'nah wa ata'nah. Ketika Allah menetapkan suatu perkara, kita jangan bertanya lagi. Ketika Allah sudah menetapkan bahwa haram hukumnya riba, kita jangan bertanya lagi. Saya kalau gak ngeriba, saya gak bakalan punya rumah. Saya kalau gak ngeriba, saya gak bakalan punya mobil, punya motor. Kita harus sami'nah wa ata'nah dengan Allah. Jangan ketika kita sholat, Allah dan Rasulnya tidak menetapkan bahwa sholat subuh itu 2 rakaat. Kita gak berani protes tuh sama Rasul. Ya Rasul, kenapa nggak 4 rakaat aja? Nah, itu dalam spiritual. Kenapa kita dalam perekonomian kita selalu protes? Oh, kalau nggak riba, saya nggak punya rumah. Kalau nggak riba, saya nggak punya motor. Kalau nggak begini, saya ini. Selalu protes. Kalau aturannya begini, ini terlalu ini. Selalu protes. Harusnya kita sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, kita hidup di bumi ini, di buminya Allah, maka kita harus taat kepada syariah. Supaya kehidupan kita di dunia ini bernilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Yafi Faisal yang telah menyampaikan materi pada hari ini, yaitu terkait dengan kenapa harus taat kepada syariah. Tadi sedikit dijelaskan ya, belum tuntas, tapi mungkin nanti ada diskusi ya. Emang diperlukan adanya diskusi atau tanya jawab nanti seputar tentang tema maupun tentang yang lainnya. Tadi disampaikan bahwa bagaimana kalau kita tidak taat dengan syariah tentunya akan mengalami kemunduran suatu bangsa, bahkan terjadi kerusakan di segala sendi kehidupan. Baik itu kerusakan dalam sisi politik yang disebutkan ya, bagaimana dengan politik yang sekarang ini bisa menghasilkan penguasa-penguasa yang justru tidak berpihak kepada rakyat, dan juga penguasa-penguasa yang tidak menerapkan kepada syariah-syariahnya. Begitu juga kerusakan-kerusakan masalah ekonomi yang tadi disampaikan, bahwa bagaimana riba di zaman sekarang yang zaman kapitalis ini tentunya dijadikan sebagai jantungnya ekonominya kapitalis. Jadi kalau nggak ada riba, dia tidak akan berkembang, tidak punya ini, itu seperti yang disampaikan tadi. Itulah fakta fenomena kerusakan-kerusakan yang tidak taat dengan syariah dalam bidang ekonomi. Akan terjadi kemerosotan, penyimpangan-penyimpangan dalam hal ekonomi. Begitu juga mungkin dalam segi sosial ya. Kalau dalam segi sosial, kita lihat ya, begitu karena kita jauh dari syariat, kalau kita lihat pergaulan di tempat umum misalkan, di tempat-tempat umum misalkan kita melihat pergaulan anak-anak muda, mau perempuan maupun yang laki-laki ya kan, bagaimana melihat anak-anak muda berpasangan yang tidak menutup aurat ya kan, sampai mereka dengan bangga, mereka dengan pakaian yang ya cukup minim ya, artinya seperti itu, dia berjalan tempat umum itu seperti hal yang tidak bersalah gitu. Bahkan mereka merasa bangga itu dengan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat itu. Ini yang justru kita miris, kadang-kadang kita itu melihat di tempat yang umum, malah kita justru terkadang kita nggak bisa menegur hal itu ya, karena
akan melanggar ini, melanggar aturan apa, HAM segala macam. Jadi itulah segala akhirnya timbul berbagai macam kerusakan-kerusakan sehingga terjadikan pergaulan bebas dan juga seks bebas terjadi di mana-mana kita lihat. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan sedikit tentang masalah materi yang tadi. Untuk selanjutnya kami mengajak kepada para pemirsa ini, yaitu sahabat Ijtihad, untuk kita berdiskusi atau sharing maupun bertanya jawab untuk menyampaikan tentang pertanyaannya. Baik, itu tadi saya melihat ada ini tadi ya. Tadi ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan di kolom chat. Ya, tadi ada pertanyaan ini dari saudara ini dari Bung Zen ya. Bung Zen. Ini ada pertanyaan Bung Yepi. Bagaimana hubungan antara syariat, hakikat, Ustaz Triananto sepertinya sedang gangguan teknis ya. Triononya keluar ya? Ya, dibantu sama Ustadz Triananto, sama-sama Ustadz Tri membantu MC. Ustadz silakan. Adul Ustaz. Sesama Ustadz Tri harus saling membantu. Silakan Ustadz JP dibahas saja sambil menunggu Ustadz Tri. Ya, langsung aja nih. Sebelum saya mau perkenalkan dulu, ini ada sahabat anak Muhammad Rosi nih. Ini dulu tetangga satu kontrakan sama saya nih. Karena sekarang jauh. Assalamualaikum Muhammad Rosi. Salam kenal Mas Rosi. Tinggal di mana sekarang? Saya sekarang tinggal di Bekasi. Salam kenal untuk semuanya. Masih balapan enggak, Kang Rosi? Ya? Masih balapan enggak? Oh, udah pensiun. Valentino Rossi. Ini baru masuk nih, baru pulang kerja. Pas banget. Mantap. Oh. Ini kajian rutin, Ros, setiap hari Minggu gitu. Ya, kajiannya rutin. Malam Minggu. Tadi ada teman anak satu lagi yang Pak Ismail itu, cuma kayaknya dia ada gangguan keluar. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, malu kan ini. Ya, terus
Ini Pak Triono ada Muhammad Rosi nih. Iya, mau Bung Rosi ya. Aduh, sorry nih, Bung ada Rosi. sedikit Halo, gangguan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ya, Bung Ustadz? Rosi. Sehat? Aduh. Ini tadi gimana nih? Mohon maaf nih ada gangguan sedikit tadi nih. Nggak bisa, tadi putus. Gimana Bung Rosi? Sehat Bung Rosi ya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Ini Pak udah- Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Udah lama Aduh, ketemu Bang. Pak. Iya. Tadi ini acara Ijtihad tadi udah denger ya? Dari Bung Yepi tadi ya? Wah, masuk tengah-tengah sih Pak. Jadi Oh, belum ini Bang semuanya sih. Cuman Oh. nyimak kok di sini. Oh iya. Silakan bila mana ada pertanyaan ini. Ya baik Ini- Pak Ustadz. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan Bung Rosi? Sementara saya nyimak dulu aja. Nanti kalau emang ada yang ditanyakan, saya nanti tanyakan aja. Iya, sip. Untuk yang lainnya bagaimana Bung? Ini ada pertanyaan dari Ustadz. Oh iya. Imam ya? Imam gue ya? Yang dari Bukan, Ustadz dari Zen tadi belum Ustadz- terjawab, Ustadz. Ustadz Zen Dari ya Ustadz belum Zen terjawab. belum. Bagaimana hubungan antara syariat, hakikat, makrifat? Iya, itu. Coba silakan. Tadi mohon maaf tadi gangguan tadi nggak bisa ini kebaca saya. Ya, hubungan antara syariat itu karena ini diskusi, mungkin ntar kalau ada penjelasan dari saya kurang begitu pas, boleh ditambahkan, apa boleh di ini gitu. Ya ini hanya sebatas kemampuan saya. Yang kan sama Allah ya untuk perbuatan kita. Intinya Allah mensyariatkan mencari rezeki. Nah kita mencari rezeki, gitu. Syariat mencari rezeki. Nah sedangkan hakikatnya itu dapat rezekinya. Nah itu hakikat dari Allah. Gitu. Nah dalam urusan mencarinya itu syariat itu kita. Nah, itu dalam mencarinya itu bernilai ibadah. Nah, sedangkan hakikat yang udah ditentukan sama Allah, nah itu kita udah pasti mendapatkan rezeki. Nah, sedangkan makrifat itu kita merasa dekat dengan Allah. Dimanapun kita, seakan-akan kita ada Allah itu melihat kita. Nah, itu mungkin setahu saya yang saya pahami seperti itu, mungkin ada yang mau ditambahkan apa ini. Ya, Silakan. terima Untuk kasih. yang pertanyaan yang keduanya ya Tad, langsung aja. Ya, Bukankah Jepang dan Amerika tidak menerapkan syariat Islam, mereka menjadi negara maju? Bagaimana negara yang menerapkan syariat Islam? Bagaimana negara yang menerapkan syariat Islam? Nah, Amerika dan Jepang itu maju dalam segi teknologi, maju dalam segi keuangannya. Nah, sedangkan makanya dalam Islam itu kita lihat ada beberapa faktor. Ketika kita ada orang yang gak pernah dia beribadah sama Allah, gak pernah dia sholat, tapi dia kok maju hidupnya gitu. Dia punya mobil, dia punya rumah. Loh, kenapa? Sedangkan saya yang ini, tapi saya gak maju gitu. Nah itu bisa jadi diistijrat sama Allah, gitu. Dibiarkan. Nah yang kedua, orang-orang seperti Amerika, kenapa mereka maju? Sebenarnya mereka maju itu karena mereka dapat makan dari negara-negara Islam. Kenapa saya bilang dapat makan dari negara-negara Islam? Seperti Freeport.
Freeport dikelola sama Amerika. Freeport dikelola dengan orang-orang negara yang bukan negara Islam. Kekayaannya dikeruk, makanya dia menjadi kaya. Makanya dia menyebarkan pemahaman demokrasi untuk mengambil harta-harta dari negara-negara Islam. Makanya ketika negara Islam, contohnya ketika Perancis kemarin, orang ngeboikot produk-produk Perancis, Perancis langsung kebingungan, langsung kolap. Jangan gitu, jangan memboikot itu. Hanya memboikotnya aja, memboikot produknya aja. Nah, makanya kita sebagai seorang Islam itu gak bisa kita itu melihat wah mereka majunya itu karena melihat dari sisi majunya, tapi kita ngelihat kenapa mereka bisa maju? Karena mereka melakukan kecurangan. Jadi kita kaya dengan kita dapat kekayaan, tapi dengan uang yang mencuri ya percuma. Percuma gak bakalan jadi beribadah gitu. Nah mereka kaya karena mereka mengambil harta-harta dari negara-negara Islam, negara-negara yang mayoritas Islam. Nah tapi mungkin ntar ada bisa diskusi, ntar ada penambahan apa ada ini. Nah, saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pandangan Ustadz terkait toleransi dalam Islam, mengingat pada bulan Desember banyak isu tentang pengucapan perayaan agama lain? Menurut Ana, bagaimana pandangannya terhadap orang Islam yang banyak mengucapkan Selamat Natal, mengucapkan Hari Raya? Pertama, kalau saya dilihat pertama dari awamnya, gak tahu. Uang cuma ngucapin aja kok jadi masalah gitu. Apa yang bermasalah, yang penting mah hati kita tetap di Allah, yang penting mah hati kita tetap Islam gitu. Nah kadang pertama itu awam, orang gak tahu, gak mau belajar Islam. Nah makanya di sini seperti yang saya jelaskan tadi, biar kita hidup itu bernilai ibadah di hadapan Allah, maka kita menjalani hidup itu harus berdasarkan ridho Allah. Bagaimana kita tahu kalau kehidupan kita itu diridhoi sama Allah? Makanya masukin ketika kita mau melakukan perbuatan, Allah ridho gak dengan perbuatan kita? Contohnya mengucapkan Selamat Natal, apakah Allah ridho? Oh, saya gak tahu Allah ridho. Apa saya gak tahu itu wajib, sunnah, mubah, makruh apa haram, saya gak tahu. Nah makanya di sini perlunya ilmu. Makanya ilmu itu cahaya. Jadi ibarat kita ini sekarang kalau orang yang berilmu itu seperti kita berada di ruangan yang gelap. Kita megang nih, apa ini empuk nih? Ini kue nih. Padahal mah tai ayam gitu. Nah, makanya perlunya ilmu. Ilmu itu sebagai cahaya. Akhirnya kita bisa ketika kita mempunyai ilmu agama, kita tahu ilmu, maka wah, ini tai ayam nih, jadi terang. Gak boleh nih saya makan gitu. Nah, makanya ketika ada orang yang mengucapkan Selamat Natal, pertama itu ya karena dia gak tahu ilmu. Nah, tugasnya kita yang tahu bukan membiarkan, harus mengasih tahu. Nah, yang kedua itu karena pemahaman Islam moderat. Jadi ada pemahaman sekarang itu Islam itu liberal. Jadi kaya-kaya dari Islam padahal bukan dari Islam. Nah, itu berbahaya. Kadang-kadang orang awam salah berguru, bergurunya ke yang ini, akhirnya ngucapin aja gak apa-apa. Padahal dalam Islam, ucapan itu yang halal aja, yang haram aja bisa jadi halal dengan ucapan. Apa yang halal, yang haram bisa jadi halal dengan ucapan? Contohnya kita berhubungan dengan istri kita. Yang asalnya itu perbuatan dosa besar, yang asalnya perbuatan zina, saya terima nikahnya dengan ucapan. Nah kita masuk Islam harus dengan kamu harus pergi haji, keluarin duit, enggak, dengan ucapan aja. Nah makanya dalam agama Islam itu ucapan itu hati-hati, jangan sembarangan berucap. Ucapan itu berbahaya gitu. Nah itu menurut pandangan saya, makanya tugas kita ketika ada yang mengucapkan Selamat Natal ya kita nasihatin bahwa itu nggak boleh, itu bisa mencederai akidah kita. Nah, mungkin itu apa ada tambahan dari ustadz-ustadz yang lain?
Karena di sini saya bukan ngajarin, di sini ustadz-ustadz yang pakar-pakar semua ini. Tadi ada Ya, Ustadz Ismail, itu ada. Oh, udah Ustadz Ismail keluar lagi. ya, oke. Terima kasih Bung Yepi. Ahli Yepi yang telah memberikan penjawaban yang telah disampaikan tadi terkait dengan pertanyaan dari Ustadz Zen. Mungkin ada tanggapan atau mungkin penjelasan lebih detail lagi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Zen tadi. Kami silakan Ustadz Zen untuk menanggapi atau menambahkan. Terima kasih atas pencerahannya, Ustadz. Sudah cukup jelas jawabannya. Oh gitu. Lanjut kalau gitu kepada Bung Imam W. Imam W nih. Imam W tadi tanggapan dari Bung Yepi, apakah ada yang perlu dikomentari atau didiskusikan? Ya kami persilakan Bung Imam. Terkait tadi negara Jepang dan Amerika Serikat ini tidak menerapkan Islam tapi maju begitu. Bagaimana tadi penjelasan dari Bung Yepi tadi? Nggak ada. Bung Imam, masih ada Bung Imam? Ustaz Tri, boleh saya mau menambahkan sedikit? Oh, boleh Bung. Ya, silakan yang lain ya, boleh. Bung Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi yang terkait pertanyaan apa ya tadi atau yang tentang kenapa Jepang kok lebih maju daripada negara yang menerapkan syariat Islam, kalau nggak salah begitu ya? Ya, Ya. padahal nggak nerapin syariat Islam gitu. Oh gitu. Perlu diketahui ya sebenarnya di Jepang itu negaranya maju di bidang teknologi aja ya. Tapi untuk masalah urusan akhirat sebenarnya dia kosong gitu. Karena angka bunuh diri di sana itu ternyata tinggi. Karena mereka itu hidupnya hanya untuk kerja dan kerja. Makanya kalau kita lihat orang disiplin itu rajin-rajin, disiplin ya karena mereka mengejar dunia. Kalau menurut Islam itu kan dunia seperti penjara ya, jadi nggak terlalu dipikirkan banget teman-teman istilahnya begitu ya. Sedangkan mereka itu dunia itu seperti apa ya? Seperti seolah-olah itu tujuan akhir. Jadi kalau belum dunia terkumpul, dia itu belum puas gitu. Nah, ketika dunia sudah terkumpul, sudah mereka cukupi semuanya, mereka akan ke yang lainnya gitu. Makanya di sana tidak heran ya kita melihat orang-orang yang nikahnya tua. Karena bagi mereka itu kalau belum kaya, belum sukses, dia belum mau menikah. Itu alasannya begitu. Makanya bagi orang-orang Indonesia yang pengen mau masih bujang gitu ya, ada kabar gembira nih, bisa nyari istri di sana gitu. Dan di sana konon kabarnya itu dibiayai sama pemerintah Jepang karena angka kematian dibanding angka kelahiran itu lebih tinggi angka kematiannya. Jadi penduduk Jepang itu semakin lama semakin berkurang karena itu tadi mereka itu lebih sibuk mengejar dunia. Dan karena hati mereka itu bisa musnah itu ya. Iya, makanya Jepang itu kalau nggak saya salah dengar beritanya itu siapapun bisa menjadi warga negara sono gitu, jadi nggak dipersulit. Bahkan ketika orang Islam berdakwah di sana dikasih kemudahan, karena itu tadi mungkin dengan menikahi orang Jepang, kita ajak orang Jepang itu masuk Islam kan ya, terus punya anak, nah dari anak itu lahirlah keturunan Muslim. Nah itu kesempatan tuh yang bagi bujang-bujang itu. Wow. Iya. Terus di Jepang itu kan boleh hidupnya iya, yang baru istri satu juga itu kesempatan itu boleh kan? Boleh. Mau jadi TKI Jepang nggak apa-apa itu. Kita jadi warga negara Solo gitu kan, sekalian berdakwah mungkin Pak Tri mau nambah lagi ke Jepang. Iya. Aduh. Ya. Oke. Itu gambarannya di Jepang kenapa kok lebih maju ya sebenarnya kalau saya pikir-pikir nggak terlalu maju-maju banget sih, sama lah kayak Indonesia. Bahkan di sono konon kabarnya utangnya juga banyak juga ya, nggak kayak ya kita banyak wajar lah karena negara kita suka utang gitu ya. Dan di sono juga cuman ya kita perlu acungi jempol lah ya, karena budaya malu di sono tuh cukup tinggi, nggak kayak di sini. Kalau di sini korupsi udah ketahuan aja masih masih ngodor istilahnya kalau bisa Jawanya ya. Pengen jadi caleg atau pengen jadi bupati gubernur gitu. Kalau di sono enggak. Di sono kalau malu tuh bunuh diri gitu. Mungkin penjelasan dari saya, dan jangan dikira ya orang Islam itu yang menerapkan syariat Islam biarpun enggak semuanya itu miskin. Contohnya kayak Qatar itu kan kaya kan ya. UAE gitu ya juga termasuk negara kaya ya. Itu kan negara istilahnya
negara Islam juga kan. Kayak Arab Saudi juga kaya, meskipun kalau sekarang ya boleh dibilang utangnya banyak gitu ya, karena kesalahan dari pemerintah sendiri gitu. Jadi nggak semuanya negara yang tidak menerapkan syariat Islam itu maju ya. Banyak juga sih negara-negara yang nggak menerapkan syariat itu miskin, yang mungkin kayak Filipina, Vietnam gitu ya, meskipun dia itu negara komunis gitu. Kalau Vietnam kalau Filipina kan negara republik apa itu ya. Jadi istilahnya imbang lah ya. Jadi nggak jadi alasan kalau negara menerapkan syariat Islam itu jadi negara yang tertinggal atau yang gimana gitu. Jadi semuanya imbang lah. Jadi nggak ada yang diunggulkan gitu ya. Menurut saya begitu ya. Mungkin tambahan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik ini. Syukran. Boleh didiskusikan ini. Sangat menarik tambahan dari Bung Fajar ini. Ada pertambahan wawasan bagi kita. Ya, mungkin yang lain ada lagi nggak? Pak Ustadz Khairul, ada yang belum ditambahkan biasanya Pak Ustadz Khairul nih? Belum, Tat, belum. Oh, belum ada ya? Oke, benar. Jadi saya juga. Assalamualaikum. Oh, enggak, yang lain. Ya, waalaikumsalam, terus. Ya, silakan. Kayak suaranya Ustaz Endang tadi. Oh gitu, cuma hanya tes kali ya. Saya juga sependapat ya, ada senang dengan tadi ada tambahan Bung Fajar. Artinya tidak semua negara yang tidak menerapkan Islam itu maju semuanya ya. Jadi ada salah satu sisi yang maju dan juga ada yang nggak maju itu. Jadi tidak bisa dipukul rata seperti itu. Dan yang terpenting ya tadi yang disampaikan Ustadz Yapi bahwa tujuan Islam itu kan mencapai ridho Allah itu ya. Itu yang terpenting sebetulnya yang diraih oleh seorang insan, setiap individu ya kan, harusnya seperti itu. Kami pun kalau misalkan ditakdirkan tinggal di Jepang misalkan ya, tapi saya nggak kenal Islam, walaupun saya di sana makmur ya, mau di sana itu saya tercukupi dunianya, tapi mungkin saya juga nggak akan mau tinggal di Jepang, misalkan seperti itu. Ya artinya kan saya mendingan di Indonesia tapi masih beragama Islam. Jadi artinya itulah pentingnya sebuah agama. Mau tanya, Tat. Ya. Mau tanya, Tat. Boleh, silakan. Oh, silakan. Tat, saya mau tanya kepada pemberi materi. Ya, silakan Pak Haji. Apa sebab atau penyebabnya banyak manusia termasuk orang Muslim yang melanggar syariat? Apa sebab dan apa penyebabnya masih banyak manusia termasuk orang Muslim yang melanggar syariat Islam? Itu saja, Tat. Yang masih banyak melanggar gitu, Tat. Apa sebabnya dan penyebabnya? Masih banyak yang melanggar gitu ya? Apa sebab dan penyebabnya masih banyak orang Muslim yang melanggar syariat? Yang ditanya sebab dan penyebabnya, Tat. Sudah paham, Tat? Oke, paham. Ya, Bung Yapi gimana, Bung Yapi? Bisa ditanggapin, Bung Yapi? Ya, kenapa sebabnya orang Islam itu orang Islam tapi taat syariatnya aja dalam bidang spiritualnya aja gitu. Sholat subuh 2 rakaat, gak pernah dia sholat subuh itu 4 rakaat apa 10 rakaat. Taat dia dengan aturan ketetapan Allah. Harus 2 rakaat ya 2 rakaat. Mohon maaf, mohon maaf. Yang saya tanya apa? Nah itu ke situ dulu sayanya. Nah sekarang dalam perekonomiannya, kenapa orang Islam juga dalam perekonomiannya, dalam kehidupannya itu tidak taat gitu kan? Tapi orang Islam dalam spiritualnya pasti taat. Tapi dalam kehidupan sosial, dalam perekonomian, misalnya dalam hukum, ketatanegaraan, tapi tidak taat. Nah itu kan. Nah kita dari sini bisa melihat berarti Islam itu ada yang memisah antara spiritual dengan kehidupan dipisah. Jadi pendidikan manusia, pendidikan dari sekolah dari dia kecil sudah dididik bahwa Islam itu hanya di masjid aja. Islam itu di luar rumah kita gak di masjid. Itu pendidikan pertamanya. Yang keduanya kita udah dikasih pemahaman bahwa suksesnya manusia itu ya ketika dia punya rumah, ketika dia punya kerjaan, ketika dia punya mobil. Nah itu sukses.
Dunia itu melanggar syariat. Itu serempet-serempet hukum Allah juga bodo amat gitu. Yang penting mah saya sudah tercapai tujuan hidup saya. Karena ditanamkan di kehidupan sosial itu, ketika orang itu punya rumah, ketika orang itu punya mobil, maka derajat sosialnya naik. Nah makanya kita yang dikejarnya itu sekarang, manusia itu, umat Islam itu, mendapatkan rumah, mendapatkan mobil, kita dapat kekayaan, nah itu. Gak dikejar takwanya. Nah itu sebab-sebabnya itu. Jadi awalnya itu ada yang memisah. Nah yang memisahnya itu siapa? Ya orang-orang yang sekuler, orang-orang yang membenci Islam. Karena tahu kalau misalnya Islam itu antara kehidupan di luar masjid, antara kehidupan ekonomi, kehidupan sosialnya, ketatanegaraannya itu memakai Islam, maka akan Islam itu akan kuat. Islam itu akan menguasai dunia, makanya berbahaya, akhirnya dipisahkan. Nah sekarang kita terlena, kebanyakannya orang terlena karena dikejar pengen, sebenarnya orang sekarang itu ingin yang dicari itu pengen dipandang orang. Kembali lagi saya jelasin, ketika kita punya rumah ya dipandang orang, ketika kita punya mobil yang dipandang orang. Bahkan sekarang kita kuliah aja tujuannya itu ya untuk kaya, gitu, untuk kerja. Nggak ada ilmu tuh. Kuliah jadi sarjana hukum, kuliah jadi sarjana pertanian, jadi insinyur pertanian. Yeah. Yang dicarinya itu, ntar kalau saya lulus, ya harus dapat kerja. Nah itu. Makanya ketika kerja ya diserempet-serempet tuh syariat itu. Itu aturan Allah, larangan Allah itu diserempet-serempet. Nah mungkin itu pemahaman yang saya pahamin. Mungkin ada tambahan dari Ustadz yang lain, Pak Pando. Ya, mungkin tanggapan dulu dari Ustadz dari Pak Haji. Dari Pak Haji, tanggapan dari Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Ustadz Yono. Yang disampaikan oleh Ustadz Yepi yaitu betul juga. Tapi ada hal yang paling mendasar yang dilupakan oleh Ustadz Yepi itu. Pada saat tadi kan pertama penciptaan Adam, ya, Adam dan Adam. Tapi ada satu makhluk Allah yang tidak taat kepada Allah. Malaikat bersujud pada Adam, tapi setan ini, iblis ini tidak sujud kepada Nabi Adam. Nah, hukumannya bagi iblis ini adalah tepatnya di neraka nanti kelak. Tapi di situ pada saat saya lupa surat apa Al-Quran ini menentangkan bahwa Allah menentangkan dia akan masuk neraka. Iblis ini meminta kepada Allah untuk menggoda, mengajak manusia untuk berbuat yang salah, yang keliru, yang artinya melanggar syariat Allah. Inilah yang paling mendasar. Manusia yang melanggar syariat Allah adalah satu faktor penggoda, yaitu iblis, jin. Ada dua jenis ya, dalam Nas, setan dari manusia dan setan dari iblis. Ini yang paling mendasar sehingga orang bisa melanggar syariat. Ini paling mendasar. Bermacam-macam kejahatan keluar karena dia tergoda oleh iblis, menggoda dalam hati ya. Ya kalau setan yang di kuburan itu bukan setan, tapi ini yang di hati manusia. Ini yang paling mendasar bagi saya, menurut saya. Jadi oleh kita bahwa yang adalah iblis yang Allah berikan kesempatan memang untuk dia menggoda manusia, tapi balasannya adalah neraka nanti pada akhir zaman, pada akhirat nanti. Selesai itu aja yang menjadi dasar itu saya rasa. Karena ada ya kalau dibilang ada manusia dengan ideologi yang bukan Islam, itu sama juga dia sebagai setan dari manusia. Surat Al-Baqarah bilang setan ini dari manusia akan berakhir. Nah, jadi adanya Al-Baqarah 2 itu mengikuti langkah setan itu adalah undang-undang ya manusia. Sebenarnya setan berbentuk manusia yang berperilaku seperti setan, gitu. Ya, saya rasa itu saja. Dan tambahan Ustaz,
Ini di luar yang tadi. Saya berapa Ya, kali boleh. mendengar, bukan yang ini. Tadi beberapa kali mendengar Saudara Fajar menyebutkan, ini hanya masukan ya, bukan bahas. Meluruskan ya barangkali. Menyebut Saudi Arabia itu negara Islam. Itu bukan negara Islam, negara yang melakukan berdasarkan syariat Islam, Quran, As-Sunnah, yang kafah. Banyak, kalau boleh itu kita sebut negeri Islam. Jadi sekarang itu belum ada negara Islam. Jadi hanya ini meneruskan aja. Meneruskan pemahaman disampaikan oleh seorang dakwah itu jangan sampai salah. Kalau seorang pendengar dakwah salah ngomong, dipercaya. Jadi negara kita belum ada negara Islam. Negeri Islam termasuk Indonesia negeri Islam. Demikian. Terima kasih, Ustaz. Negeri Muslim kali, Ustaz. Negeri Muslim. Oke, benar. Terima kasih Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Haji atas tambahannya dan juga tadi melengkapi tadi dari Ustaz Fajar ya. Saya juga mengundang juga nih Ustaz Zeni, barangkali ada yang perlu dipertajam lagi nih Bung Zen. Ustaz Zen. Sudah cukup, Ya, Ustaz. Ustaz Zen. Ya. Ustaz, terima kasih. Oh, terima kasih. Oke, kalau itu yang ketiga tadi ya, saya menyambung yang apa tadi? Pertanyaan yang ketiga tadi belum dibahas nih dari Bung Haryono nih, Ustadz Haryono ya, yang tadi terkait toleransi tadi ya, tentang mengucapkan Selamat Hari Natal ya bulan Desember ini. Apakah ada yang perlu ditambahkan juga nih atau ditanggapi dari Bung Ustadz Haryono? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bukan penambahan. Jadi ini kan banyak isu yang di bulan Desember ini banyak yang pejabat-pejabat mengatakan Selamat Hari Natal. Nah itu yang dimaksud itu dan Selamat Hari Natal itu kan memang udah jelas-jelas haram ya. Di sini juga banyak disampaikan kisah-kisahnya dalam tafsir Al-Qadar ya, Abdu Ibnu Humaid. Dan Quraisy pernah berkata kepada Rasulullah, andai engkau menerima Tuhan kami, niscaya kami menyembah Tuhanmu. Tuhanmu, Tuhan aku ya. Dan Allah menurunkan firman-Nya, ya ini surat Al-Kafirun itu udah jelas-jelas ya, dalam surat Al-Kafirun itu. Ya. Dan di sini yang menarik adalah yang ramai kan biasanya buat pejabat-pejabat ini seakan-akan sah-sah aja gitu untuk mengucapkan Natal. Nah itu yang mungkin buat didiskusikan menarik itu aja saya rasa. Ya terima kasih Ustaz Siono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Haryono, Pak Yono. Saya juga mengundang dari Ustadz yang lainnya nih. Silakan yang ada perlu tambahan-tambahan untuk memperkuat terkait menyampaikan Selamat Hari Natal ini berulang tiap tahun lah, sebenarnya tiap tahun berulang terus nih sebetulnya. Barangkali ada ustaz-ustaz yang lain ingin memperjelas lagi, menambahkan lagi, silakan. Ya, Ustadz Endang atau Ustadz Khairul Hamdi. Ya. Boleh untuk turun rembuknya nih. Nggak ada ya? Boleh, Tat. Oh, silakan, Ustadz Khairul. Ya, Ustadz Khairul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi khusus yang intoleransi tadi ya, toleransi atau intoleransi. Toleransi. Dan kaitannya dengan bulan Desember sekarang. Ya, kalau saya pribadi yang perlu dipahami itu adalah cara pandang mereka yang di luar Islam itu berbeda dengan cara pandang dengan kita. Mereka khususnya putus ya? Halo ya. Terus. Itu mereka tuh
cenderung berpandangan sekuler. Di saya putus-putus nih, Tan. Jadi saya nangkapnya enggak tuh? Ini udah putus-putus ya? Sepertinya jaringan Ustadz Riono. Di sini Kalau jelas. saya dengarnya tidak putus-putus, bagus saja Ustadz. Hmm. Oke. Pakai wifi ya Pak. Jelas. Saya lanjutin sebentar ya. Jadi pandangan mereka itu sebetulnya dominan pandangannya adalah pandangan sekuler. Sekuler itu memang menganggap kecil masalah agama, dan mereka itu memandang karena agama adalah urusan internal, mereka menganggap semua agama itu sama. Jadi kalau semua agama sama, ya kenapa harus beda-bedakan gitu. Sementara kalau kita Muslim itu justru patokannya itu adalah akidah. Ketika kita mengucapkan selamat itu sebetulnya kita seolah-olah mengakui adanya akidah yang berbeda dengan kita. Itu sebetulnya yang membuat itu sama sekali nggak bisa ditoleransi gitu. Tapi cara pandang mereka justru terbalik. Demikian juga kalau kita lihat misalnya Ahmadiyah. Seolah-olah kita itu tidak toleransi dengan Ahmadiyah. Padahal kalau yang namanya akidah itu kan udah jelas. Allah adalah Rabb kita, Muhammad adalah Nabi kita. Ketika Ahmadiyah mengakui ada Nabi lain selain Nabi Muhammad, maka itu adalah keluar dari akidah. Kalau udah keluar dari akidah itu adalah berarti mereka itu adalah kafir. Nah, sehingga kalau kita keras terhadap mereka, itu adalah pandangan Islam itu betul. Tapi kembali lagi, cara berpikir mereka yang sekuler itu yang membuat kita itu seolah-olah intoleransi. Jadi kira-kira duduk masalahnya seperti itu. Mudah-mudahan ini sekedar urun rembuk atau menyampaikan pendapat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Khairul Hamdi yang telah memberikan penambahan ya terkait masalah pengucapan Selamat Hari Natal. Ya, kami persilahkan Pak kembali yang lain. Saya mau ini sedikit Boleh silakan. Ini Putus-putus dulu kita. ya kalau misalnya tadi saya ada yang ini nih, kemajuan umat manusia itu dengan taatnya kepada syariat itu enggak dilihat dari segi perekonomiannya aja, tapi dari kehidupan, dari akhlaknya. Makanya ketika Rasulullah dakwah di Mekah dan Madinah, mereka orang-orang di sana mestinya kita dilihat dari segi kebersihan. Dulunya itu pada jarang mandi. Dengan adanya Islam itu pada rajin mandi, karena dalam Islam itu kebersihan itu nomor 1. Bahkan dalam kitab pesantren itu Sapinah, bab pertama yang dibahas itu ya tahara, bersuci. Kita itu sholat gak bakalan bersih ketika belum suci. Nah makanya dari segi akhlak, dari segi kebersihan itu langsung maju. Akhirnya berpikirannya cerdas, sabun aja kalau lihat dari sejarah diciptakan itu sama orang-orang Islam. Sikat gigi, siwak itu orang-orang Romawi dulu itu maju dari segi perekonomian. Dia menguasai dunia Romawi itu. Tapi dari segi kebersihan, bahkan mereka terkenal dengan jorok, gak pernah mandinya. Makanya berpikirnya itu gak maju. Hanya dari ekonominya aja maju. Dari kekuasaannya aja maju. Nah itu jadi ketika Islam itu dipegang taat dengan syariah itu, maka dari beberapa segi. Nah terkait dengan Selamat Natal itu kok pejabat-pejabat pada ngucapin Selamat Natal. Nah itu ya faktor utamanya karena mereka itu ya tadi yang dikejarnya itu dunia. Sebenarnya saya yakin di hati mereka, apalagi orang-orang pesantren,
Kadang-kadang ada ulama yang ngucapin yang dianya jebolan pesantren. Saya mah belum pesantren gitu, tapi dia udah pesantren puluhan tahun. Tapi dia ngucapin selamat Natal, saya yakin dia tahu di hatinya kalau itu tuh perbuatan salah. Ya tapi karena kalau saya gak ngucapin, ya jabatan saya biar dianggap orang, saya itu biar disebut negarawan, ya gak apa-apalah. Dia tahu di hati dia, bahkan dia mencari dalil, mencari pembenaran. Nah, itu jadi permasalahannya itu sekarang itu umat Islam itu yang karena yang dicarinya itu pengen dipandang manusia, pengen mulia di hadapan manusia, tapi gak mau mulia di hadapan Allah. Jadi ini penyakit yang ada di umat Islam itu pengen mulia di hadapan manusia. Jadi lupa mulia di hadapan Allah. Nah, mungkin itu akan jadi bahan diskusi lagi. Silakan Ustaz Triyono. Bisa putus-putus ini kirimannya. Muhammad Ya, Rosi halo? gimana? Muhammad Rosi ada pertanyaan, Ros? Ada yang perlu ditanyakan gitu? Iya, Pak Ustadz Epi. Ini saya ngikutin aja dulu. Nanti kalau emang ada pertanyaan, nanti Ya Allah. tanyakan. Ya Allah. Kami tidak bisa menerima suara ini. Kalau ini videonya matiin dulu aja, Tad. Jadi nggak usah pakai video. Jadi suaranya aja biasanya agak bagus tuh kalau videonya dimatiin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak usah Aduh, pakai ini video dulu mungkin, kita Tad, kayaknya, Tad. nggak bisa menerima suara ini. Jangan pakai video katanya Patri. Videonya dimatiin dulu, biasanya agak bagus tuh kalau videonya dihilangin. Ya, halo? Baru bisa masuk ini ya. Ini mohon maaf nih, kita gangguan terus, sering gangguan ini. Lanjut, Tad. Udah bagus suaranya, Tad. Lanjut. Udah bagus ya? Oh iya ya. Ya, coba bagaimana selanjutnya? Apakah ada yang perlu dilanjutkan pertanyaannya lagi? Ustaz Jen, masih ada ya? Bung Fredo, kali ada yang bertanya, ada yang didiskusi? Ustadz Tri Ananto ini juga belum benar dengar suaranya nih. Hadir, Ustaz. Nyimak. Aduh. Nggak ada suara saya. Videonya dimatiin dulu, Tad. Videonya dimatiin dulu, coba. Matiin dulu. Ya, videonya Patri matiin. Nah, Oh gitu, harus gitu dulu ya. Itu lancar suaranya itu. nggak usah pakai video. Oh gitu ya. Nah, nggak usah pakai video. Oke, Iya. kalau gitu. Ya terus gimana? Jelas. kasus ini. Aduh. Ya terus ada yang ditambahkan atau ada yang beribas lagi nggak ini kajiannya nih? Oke, Patri, saya mau menambahkan lagi, Patri. Ya, biar hidup biar rame nih. Jadi. Ya, daripada nggak ada yang menambahkan ya. Ya. Gini, Patri, tadi kan yang tentang apa tuh sebab akibat apa ya? Apa sebab manusia tidak mau menerima syariat Islam gitu ya?
Yang mau sebab dan taat kepada akibat. Ya, benar-benar. Oh, gitu ya. Mungkin yang tadi yang dikatakan Bapak siapa tadi, saya lupa Pak siapa ya? Haji Ahmad. Pak Oh Haji ya, Ahmad. itu yang dikatakan Pak Haji Ahmad itu benar juga ya. Jadi emang biangnya itu iblis ya, karena dia merasa telah didolimi oleh Nabi Adam, mungkin begitu ya. Jadi mereka iblis ini dendam gitu, menggoda manusia. Nah, dengan menggoda manusia ini supaya jauh dari Allah, salah satunya dengan cara menjauhkan dia dari hukum-hukum Allah atau syariat-syariat Allah. Itu mungkin menurut saya sebab khususnya mungkin ya. Mungkin kalau ada boleh dibilang itu sebab umum gitu ya. Kalau sebab khusus enaknya itu ya. Sebab umum lah ya. Kalau sebab khususnya mungkin karena yang pertama manusia itu cinta dunia dan takut mati, itu mungkin ya. Kan ada hadisnya itu ya. Cinta dunia karena takut mati. Kenapa dikatakan cinta dunia? Karena ketika manusia udah silau dengan dunia, apapun akan dia halalkan. Ya kan? Ayat-ayat Allah dia jadikan sebagai barang dagangan untuk stempel kekuasaan itu kan. Hanya dengan dalil ya kan, miras bisa jadi minuman yang halal bagi mereka. Padahal Allah telah melarang atau mengharamkan miras untuk dijual bebas. Begitu juga dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa umat muslim bersyariat dengan 3 hal itu ya, api, angin, dan air itu ya, air padang rumput ya. Nah, dengan hadis ini kalau misalnya benar-benar diterapkan di hukum Islam di negara ini, insya Allah negara kita akan maju. Nah, tapi mereka-mereka penguasa-penguasa yang cinta dunia ini, mereka membuat aturan yang bertentangan dengan syariat Islam dengan cara menjual atau mungkin diserahkan kepada perampok-perampok itu tadi ya, seperti Amerika, Inggris ya, Italia, terus dan sebagainya itu ya, untuk mengeruk kekayaan alam. Bahkan yang sangat miris sekali, air minum pun dia jual ke Perancis. Merek Aqua itu ya, jangan salah itu. Orang sendiri mau ngambil aja diomel-omelin apa tugasnya itu. Menara penjajah silahkan monggo. Jadi itu suatu dosa yang sangat besar. Bahkan saya sempat bertanya-tanya itu, bagaimana dengan orang-orang yang kerja di situ di pabrik Aqua gitu, apakah halal ataukah tidak gitu ya? Karena itu kan punya umum ya. Ibaratnya kan orang boleh ngambil bebas itu kan, namanya air itu kan. Nah ini kok istilah dimonopoli gitu. Nah ini suatu yang sangat miris sekali kita sebagai seorang Muslim. Terus seperti halnya dengan hasil-hasil laut ya, kayak air itu ya, air kan hasil laut, misalnya kayak rumput laut atau apa gitu. Itu orang-orang asing bebas mengeruk gitu. Sementara orang kita sendiri yang kemarin ada tuh di ELC itu ya, tentang lobster itu ya, itu diuber-uber itu. Sementara mereka bebas untuk mengeruk. Jadi kita itu seperti orang asing ya, karena salah satunya tadi itu kita karena cinta dunia dan takut mati. Dengan undang-undang atau aturan-aturan yang dibuat manusia, syariat Allah itu dimentahkan, bahkan dikangkangi dengan beraninya gitu. Karena mereka mungkin salah satunya tidak tahu, atau mungkin dia tidak mau tahu gitu kan. Bagaimana cara supaya biar tahu? Ya kita kasih tahu. Atau mungkin dia juga harus ikuti pengajian itu ya. Ngajinya mungkin dia hanya sebatas ya ngaji-ngaji baca-baca aja ya. Penjelasan kayak kajian-kajian mungkin kurang gitu ya. Itu yang cinta dunia. Sedangkan yang takut mati ya, kita semua juga semuanya takut mati ya. Jadi karena takut mati itu apapun ya mungkin, jadi kita kalau mau dakwah juga mungkin pikir-pikir. Kalau saya pribadi saya masih takut-takut, mungkin nggak tahu kalau yang ini pada berani ya. Kalau saya itu masih pikir-pikir gitu, nggak terlalu frontal kayak yang lain gitu. Kalau yang kan nggak asal, istilahnya apa ya, nggak takut gitulah. Kalau saya masih takut. Kalau ya saya mohon nasihatnya supaya biar berani kayak yang ada di sini gitu. Ustaz gitu, mohon nasihatnya. Itu mungkin penjelasan dari saya ya, intinya itu tadi, cinta dunia dan takut mati sebab orang tidak mau menerapkan atau mengamalkan syariat Allah gitu. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. saya langsung tambahin aja ya, Tad. Boleh. Ini emang faktor utamanya iblis, jin, iblis dan setan dan antek-anteknya gitu. Menggoda manusia untuk jauh dari hukum-hukum Allah gitu, dari syariat Allah. Nah, cuma kan itu hanya sebatas menggoda. Jadi ketika ada orang melakukan kemaksiatan, mestinya melakukan kemaksiatan, saya tergoda sama setan, seakan-akan setan yang salah gitu. Ada orang berzina, wah saya digoda sama setan. Jadi bukan kita, padahal kita yang menentukan gitu.
Mestinya mau zina apa enggak kita yang nentukan. Setan mah cuma ayo zina. Nah kita yang nentukan, udah kita ngelakuin zina, setan disalahin. Sebenarnya kan kita yang menentukan kita mau ke neraka apa ke surga. Kita yang nentukan pilihannya itu. Jadi misalnya ada orang yang setiap melakukan kesalahan, setan yang disalahin. Setiap melakukan kesalahan, setan yang disalahin. Kata setan, gue mah gak pernah ngegoda lu aja udah kayak setan gitu. Tinggal lakunya gitu. Nah itu kan ada manusia yang berbentuk setan gitu. Apa-apa digodain setan. Emang setan itu tugasnya ngegoda. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita gak taat dengan aturan Allah, ya emang perbuatannya itu sendiri gitu, yang gak mau. Ya itu mah cuma menggoda-goda aja, harus sebenarnya kita yang nentuin. Mestinya, wah ini tahu dia salah kan? Tahu ini salah, tapi tetap diambil aja. Walaupun karena digoda-goda itu sebenarnya bisa aja sama kita yang milihin. Nah, saya tadi Ustadz Fajar minta nasihat. Saya bukan nasihatin, cuma nasihatin diri saya sendiri juga. Kenapa gak berani gitu? Sebenarnya Allah itu ketika menciptakan itu saling berpasang-pasangan. Laki perempuan, halal haram, hak dan batil. Jadi diciptakan tuh. Kebenaran dan kebatilan itu diciptakan berpasang-pasangan. Nah, kebatilan itu akan hilang bila kebenaran itu disampaikan. Nah, makanya banyak kebatilan itu kata Imam Ali, bukannya bertambah orang-orang yang berbuat kemungkaran, tapi diamnya orang-orang yang baik. Karena diamnya orang-orang yang tahu. Nah, makanya kita ketika ingin menyampaikan suatu kebenaran, kita karena gak mau di dunia ini banyak kebatilan. Nah, sebenarnya yang jadi penghalang kita itu karena cinta dunia. Siapa yang jadi dunia? Bukan harta, uang, motor apa itu. Anak istri kita juga termasuk dunia. Kalau saya ada apa-apa, gimana anak istri saya? Seakan-akan sebenarnya kalau kayak begitu, seakan-akan yang mengasih rezeki terhadap anak dan istri kita itu kita. Jadi kita lupa kalau yang ngasih rezeki itu Allah gitu. Yang ngasih makan anak kita, istri kita itu Allah. Kita mah hanya syariatnya aja, hanya kerjanya aja. Dan itu udah direzekian sama Allah. Jadi kita gak usah takut untuk menyampaikan kebenaran gitu. Karena kalau saya ada apa-apa, gimana anak saya makan, gimana anak sekolah. Seakan-akan kita yang rezeki. Padahal itu udah dijamin sama Allah. Kita harus yakin bahwa siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Kita harus yakin bahwa ya hidup kita itu ya tujuannya akhirat gitu. Mati kita mau dengan cara apa kita yang nentuin. Kita apakah mau mati dengan cara berdiam diri melihat kemungkaran, apakah kita mati dengan cara mencegah kemungkaran, menyampaikan kebenaran, tapi dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang santun gitu. Mungkin itu ini bukan menasihatin, saya kalimat ini sering saya ucapin biar menanamkan ke diri saya juga, biar saya kadang-kadang saya juga lemah seperti itu. Cuma saya kalau kupikir wah jangan sampai ada yang lebih takut daripada Allah gitu. Jangan sampai saya berpikiran bahwa yang merezeki anak saya, merezeki anak istri saya itu saya gitu. Tapi kan bukan saya itu hanya mencarinya aja. Yang merezeki, kasih rezeki ya Allah. Mungkin gitu. Baik, semakin menarik ini Pak diskusi tentang hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan juga tadi ada disinggung masalah hadis Nabi yaitu al muslimu suraka'u fi salasin ya kan, al kala wan nar wal ma' kan begitu ya. Seperti itu tadi dibahas, sangat menarik sekali. Tapi saya ada sedikit yang perlu kami juga perlu pertanyakan juga di sini ya, di forum ini. Tadi Bung Fajar menyinggung tentang bagaimana orang yang bekerja pada suatu instansi atau tempat-tempat yang itu tidak diperbolehkan dalam agama. Misalkan di Freeport, Freeport itu kan tidak boleh ya, kekayaan alam kita dikuasai oleh salah satu pengusaha gitu kan. Itu kan tidak diperbolehkan. Terus bagaimana dengan orang yang bekerja tadi di tempat Freeport tadi, dan mungkin di Aqua tadi disinggung oleh Bung Fajar. Mungkin juga perlu minta
tanggapan atau jawaban daripada para ustadz yang hadir pada hari ini ya, Ustadz Zeni atau Ustadz Endang dan Ustadz Khairul dan yang lainnya, silahkan kami mohon untuk kontribusinya ini. Saya juga perlu juga pencerahan ini itu. Baik, terima kasih, kami persilahkan kepada Ustadz Zen dulu dah, Ustadz Zen. Atau Ustadz Endang, boleh Ustadz Endang? Monggo urun rembuk. Tadi terkait Bung Fajar tadi, saya juga menangkap sedikit tuh. Bagaimana jika kita bekerja pada suatu instansi yang itu tidak diperbolehkan dalam agama, yaitu mungkin di Freeport ya kan, ataupun di Aqua tadi gitu. Monggo kami persilahkan para Ustadz. Ustadz Endang, bisa ngasih tambah masukan? Ustadz Endang udah nggak ada. Ustadz Zen? Bung Jaja, ada Bung Jaja nih, mana Bung Jaja tadi? Bung Jaja? Mohon minta suaranya, pendapatnya. Oh, udah pada off ini ya. Baik, tidak ada ya? Tidak ada? Mungkin saya mau nambahin Tad, yang Ustadz itu gimana kalau bekerja modelnya di Aqua, mestinya Tad. Itu kan Aqua itu boleh. tempat kerjanya asing. Mestinya di Freeport, pertambangan emas gitu, mestinya di Freeport. Ya, ini mah sepengetahuan saya gitu. Ya kalau bekerja itu melihat bukan siapa yang punyanya gitu. Apakah dia orang kafir, apakah dia orang Nasrani, tapi apa yang diproduksikannya, apa yang hasil produksinya gitu. Mestinya kan emas itu bukan barang haram gitu. Kita bekerja untuk ini ya nggak jadi haram gitu kan. Nah itu menurut saya sih bekerja di ini nggak apa-apa gitu. Jadi barang haram. Mestinya kan di tempat minum, kemasan, air minum kemasan gitu. Itu kan bukan barang haram, walaupun dalam Islam itu ya nggak boleh gitu. Air minum itu diperjualbelikan gitu. Air minum itu, tapi di sini kan air minum udah dikemas dalam aqua yang membutuhkan modal gitu. Yang membutuhkan teknologi lagi. Teknologinya itu kan pakai uang, butuhkan ada karyawannya lagi gitu. Nah, kalau menurut saya sih tergantung hasil produksinya. Kalau produksinya itu alkohol, nah walaupun yang punyanya orang Muslim, itu baru nggak boleh gitu. Tapi walaupun Nasrani kita bekerja, tapi hasil produksi, ngelihat produksinya itu produksi halal gitu ya, itu nggak jadi masalah. Itu kalau menurut saya gitu. Ya, boleh mungkin ada nambahan apa, ada yang jawab gitu. Bung Ustadz Zen, barangkali ada. Memang ada dilema di sana ya. Di salah satu sisi emang dia dilarang dalam Islam, tapi ternyata dalam faktanya kok boleh. Ini ada hal yang nggak sinkron ya, antara dilarang dalam agama, tapi ini kok bisa boleh gitu. Artinya seperti itu yang membuat dari kita juga ada yang masih mempertanyakan itu gitu ya. Jadi bukan terkait masalah halal haram produksinya, tapi emang Bukan. itu tuh Barangnya Ustaz. Jadi Ya. terkait cara mendapatkan barangnya itu untuk siapa dan kita sebagai pekerjanya apakah diperbolehkan secara syarat gitu. Kan itu punya umum, ya kan? Nah, Ya. sementara yang punya umum itu ngambil punya hak umum kan. Otomatis yang ngambil ini maling gitu kan. Nah, kita kerja sama maling ini gitu. Nah, menurut Islam itu bagaimana gitu? Kasarnya begitu dulu, kasarannya. Nah ya, kalau mestinya dilihat dari segi itunya, kalau dilihat dari segi itunya ya emang bisa jadi haram gitu kalau dilihat dari segi itunya. Karena kan ya kalau mestinya Freeport sama aja ngebantu gitu kan, kalau menurut saya gitu kan. Ngebantu gitu. Nah, itu dia. Itu Kalau menurut maksudnya. saya gitu kan. Jadi kan Freeport itu kan, Freeport dalam agama kan tidak boleh itu. Dalam agama Islam itu kok bisa dikelola oleh swasta yang mengelola, misalkan negara yang mengelola. Nah, terus karena dilepas oleh negara kita dan bukan ini melanggar Islam, ya tadi pekerjaannya tentunya otomatis kalau logikanya sih ya nggak boleh juga sebenarnya logikanya nih. Tapi nanti makanya para pakar yang hadir ini saya lihat nggak ada yang nongol ini.
Kayaknya Para perlu pakar. ahli usul fikih kayaknya Ustaz. Ini dalam ini. Kayaknya perlu nih. Saya hebat banget nih Ustaz Fajar nanya. Saya gak kepikiran nih bagian itunya gitu. Ya, makanya Luar saya biasa ini harus dibahas ini. Perlu ngundang Ustaz ini yang ahli Pak usul fikih, jadi biar jelas Iya. gitu, gamblang gitu. Jadi benar, nggak ada benar. subhat gitu ya. Kalau Kita ini masih kalau subhat gitu. pandangan Ustadz Tri gimana nih? Pandangan menurut perasaan ini. Ya, kalau pandangan pribadi saya, ini pribadi saya kan seperti ini. Artinya kan 3 bidang itu ya dalam hadis tadi disebutkan bahwa al-muslimu suraka'u fi thalathin kan gitu. Al-kala wal ma wan nar. Ya. Jadi Putus, suaranya putus. Putus ya. perusahaan yang mengelola itu kan pelanggaran terhadap syariat. Putus, Tad? Ada suaranya? Satriono putus ya. Kayaknya iya Ustaz Triono. Iya, putus. Yo, Pak Tri, masuk Pak Tri. Suaranya nggak ada, Pak Tri. Halo, assalamualaikum. Salam, masuk. Salam, masuk. Aduh ya Allah, kenapa harus ini? Tadi dilanjut nggak? Dilanjut ya, Tan? Belum. Tadi ya. Kalau pendapat saya kan tadi kan terkait dengan hadis tadi ya kan. Yang al-muslimu suraka'u fi thalathin ya kan, wal kala wal ma' wan nar, itu kan 3 bidang itu tidak boleh karena kita berserikat, kita tuh sama-sama memiliki tentang 3 bidang itu. Sedangkan tadi ada 1 bidang diambil alih oleh pengusaha asing. Terus ada orang bekerja di situ. Nah, kalau bagi saya itu sebuah pelanggaran. Jadi kita pun juga merasa tidak boleh di situ seharusnya gitu. Semestinya gitu, Tat. Coba Ustadz yang lain bagaimana, Ustadz Zen? Ya, saya coba. Silakan Waalaikumsalam. yang Salam. Waalaikumsalam. Jadi hukum syara telah menetapkan terkait dengan kepemilikan umum tadi hal-hal yang tadi disebutkan. Lalu bagaimana statusnya untuk saat ini? Jadi setahu saya terkait dengan ada dalil yang menyatakan al-wasilatu ilal haramun. Ini penggunaannya harus hati-hati ya. Al-wasilatu ilal haramun. Segala sesuatu jalan wasilah menuju kepada keharaman maka hukumnya haram. Atau segala bentuk terkait dengan keharaman maka itu haram. Mungkin ada yang memandang kaitannya dengan kaidah ini. Ya. Namun sepengetahuan saya dalam penetapan hukum itu memang harus rinci, harus detail, tidak bisa secara generalis. Nah, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam,
pengelolaan sumber daya alam itu memang dikelola oleh negara. Jadi bukan oleh individu masyarakat. Yang melakukan kontak kerja itu adalah diwakili oleh para penguasa, bukan oleh rakyat. Jadi dalam hal ini posisi rakyat itu adalah posisinya adalah kodok. Karena apa? Karena tidak memiliki kekuasaan. Tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki campur tangan terkait hal itu. Nah, sehingga tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban adalah para penguasa. Kenapa membuat kebijakan tersebut? Lalu bagaimana kaitannya dengan para ajir, dengan para pekerja? Nah, kalau saya melihat seperti hanya yang disampaikan oleh Ustaz JP tadi, selama memang barang-barang yang diproduksi, yang dibuat, yang diperjualbelikan itu secara zatiah itu tidak memiliki keharaman, maka itu diperbolehkan. Nah, bahkan ya Sayyidina Ali pernah juga bekerja kepada orang kafir, ya. Selama konteksnya itu adalah bekerja, aktivitas pekerjaannya itu halal, dia mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran untuk pekerjaannya, meskipun kepada orang kafir sekalipun, ya, itu dibolehkan karena aktivitasnya adalah aktivitas bekerja, begitu Ustaz. Walau alam bisa. Oke, terima kasih Ustadz Zen yang telah memberikan penjelasannya. Saya pikir cukup ini ya. Kira-kira waktu gimana, Tat? Masih bisa ditambah, Tat? Cukup ya? Udah lebih dari batas. Udah ya, jam 20.22 ya. Baik, ini sangat menarik. Justru yang di akhir ini kita malah menarik dalam pembahasan pada hari ini. Karena waktu juga yang memisahkan kita, membatasi kita. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada pemateri tadi, yaitu Ustadz Jepi, yang menyampaikan temanya pada hari ini. Untuk selanjutnya, yaitu doa penutup. Doa, yaitu akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Hamdi yang akan menyampaikan doa pada malam hari ini. Kami persilahkan Ustadz Khairul Hamdi untuk menyampaikan doanya. Ya, Ustadz Khairul. Ya, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, baru gabung lagi nih. Oh ya. Pas Gimana? banget. Pas banget, pas gabung, pas dapat tugas. Sekarang pas, bener Pak. Gimana nih? Kalian pas baca doa, Pak Ustadz Khairul. Baik. Ya maklum nih, Dari gangguan tadi dulu nih. udah baca doa nih. Ya, gangguan. Baik. Kami persilakan, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kajian pada malam minggu ini. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian ijtihad ini. Dan malam hari ini saya punya kesan seru nih. Karena diskusinya hidup. Semoga kita bisa istiqomah untuk selalu mengikuti kajian dan mudah-mudahan istiqomah juga di dalam mengamalkan apa yang telah dikaji. Marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan kita di dalam mengamalkan semua syariat yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan Amin. yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa Amin. naktilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at Amin. wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa dzunuba liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayna wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa tawaffana muslimin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna fit taufiqi wal hidayah. Allahumma arhamna bi tatbiqi syariatil islamiyah. Allahumma arhamna bi iqamatil khilafati ala minhajin nubuwah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan Pak Tri. Oke. Ya, terima kasih pada Bapak Ustadz Khairul Hamdi yang telah membacakan doa. Tentunya dengan doa ini tentunya akan sudah berakhir acara kita. Sudah sempurnalah acara pada hari ini yang kita adakan dari mulai pukul 20.20 tadi sampai pas 22:08 kurang lebih hampir 2 jam ya. Kita adakan acara hari ini. Kami selaku host pada acara pada hari ini tentunya mohon maaf atas segala kekurangan dan juga atas keterbatasan kami dalam menyampaikan tentunya banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami tutup pada hari ini, kajian pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.